beautiful. How about you unwrap one of your presents early? Care to join me? Oke, daon nih. Atau cakap ya? Mau nggak jika kalian honeymoon atau bulan madu selama 1 bulan penuh gratis? Malahan dibayar dengan uang yang sangat banyak. Akan tetapi, semua aktivitas dan gerak-gerik kalian dipantau melalui alat-alat canggih. Seperti yang dialami pasangan muda ini yang rela melakukan karena tergiur dengan imbalan uang tersebut. Mampukah mereka menyelesaikan misinya selama 1 bulan? Dan inilah dia honeymoon phase. Scene awal memperlihatkan sosok pria bernama Tom yang mengatakan bahwa istrinya bunuh diri di hari pernikahan mereka. Film lalu memperlihatkan kilas balik di mana dulu ada pasangan muda yang tak lain adalah Tom sendiri beserta istrinya yaitu Eve, yang tertarik dengan proyek salah satu perusahaan swasta bernama Millennium Project. Here to determine if you're viable candidates for a program here. Not exactly your fairy tale wedding, but I love you. Millennium Project sendiri adalah eksperimen untuk meneliti pasangan muda di fase bulan madu mereka, di mana pasangan yang terlibat akan difasilitasi penuh selama 1 bulan, dan tentunya mendapatkan imbalan senilai $50.000 jika pasangan tersebut berhasil melewatinya. It's advantageous to us. We should. Think your marriage is up to the test? Faktanya, Eve dan Tom sebenarnya belum menikah dan masih dalam proses ta'aruf. Namun mereka sengaja berpura-pura seolah-olah telah menikah karena tergiur imbalan yang dijanjikan jika berhasil melakukannya. Para peserta termasuk Tom dan Eve kemudian diwawancarai dan diperiksa luar dan dalam oleh dokter bernama Zhang. Mereka lanjut dikumpulkan di sebuah ruangan dan masing-masing dari mereka membuat kata kunci atau kata sandi yaitu 9/23 yang merupakan tanggal mereka jadian. Nah, kata sandi itu menjadi kode rahasia mereka nanti jika terjadi kendala saat eksperimen dilakukan. Each couple here will be separated for final briefing. 9:23. Sebelum dipindahkan ke fasilitas itu, mereka dipisahkan menjadi beberapa grup dan diawasi oleh dokter mereka masing-masing. Lalu, di sini terlihat Eve disuntik oleh dokter Zhang dan seketika itu pula tak sadarkan diri. Saat terbangun, Eve dan Tom telah berada di sebuah ruangan mewah yang merupakan fasilitas eksperimen ini. Di sini mereka ditempatkan di sebuah rumah dengan dilengkapi fasilitas yang super lengkap, di mana segalanya serba ada mulai dari kompor, TV, kulkas, tetap, dan lain sebagainya. I'm your handler. It's a pleasure to make your acquaintance. Yang luar biasanya, jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya tinggal mengatakannya. Dan barang yang mereka minta langsung keluar dari sebuah tabung yang disediakan. Kegiatan dan gerak-gerik mereka juga semuanya diawasi oleh CCTV dan AI canggih berikut dokter pengawas yang dapat berkomunikasi melalui teknologi super canggih mirip hologram. Mereka juga diharuskan untuk melaporkan apapun setiap paginya ke dokter pengawas. Dan jika butuh sesuatu, mereka bisa menghubungi dokter pengawas melalui alat tersebut. Tetapi, mereka sempat heran saat mengetahui jika di sana tak ada sinyal handphone yang membuat mereka tak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Meskipun begitu, mereka tak mempedulikannya karena di rumah itu fasilitas yang ada sudah sangat mumpuni dan takkan membuat mereka bosan. What are these? Cookies. Hari demi hari berlalu, di mana mereka sangat menikmati bulan madu mereka, terlebih dengan iming-iming hadiah yang akan mereka terima. Mereka menghabiskan waktu bersama dan emprut kapanpun dan dimanapun mereka mau. Semua berjalan normal hingga suatu malam Eve mengajak Tom untuk memakan kue yang mereka bawa sebagai bekal sebelumnya. Sure they're safe.
Nyatanya, kue itu bukan sembarang kue, di mana mereka telah mencampurnya dengan narkoboy yang membuat mereka oleng bareng. Hasil mereka bertingkah konyol dan tertawa bersama, bahkan bermain petak umpet di rumah tersebut. Lalu tiba-tiba saat mereka bermain petak umpet, Eve mendengar suara teriakan perempuan dari luar rumah yang ternyata itu adalah peserta lain yang terlihat sangat panik dan seperti sedang dikejar-kejar seseorang. Di sini, Eve berusaha memanggil Tom dan meminta pertolongan ke arah CCTV, tapi tidak ada respon sama sekali. Lalu, suami dari wanita itu datang dan langsung menghabisi istrinya, kemudian pergi dari situ. Melihat hal tersebut, Eve sangat syok dan panik. Kemudian Tom pun datang dan mengenangkan Eve. Namun, dia tidak melihat apapun di luar karena orang-orang tadi telah keburu pergi. Just check the cameras, please. Setelah semua kejadian aneh yang dilaluinya, Eve menjadi gelisah dan merasa berbagai keanehan. Terlebih saat Tom tidak percaya dengan apa yang dikatakannya tentang wanita yang dibunuh malam itu, yang padahal dulunya Tom sangat percaya dan tak pernah meragukannya sedikit pun. Happens when we spend that. Well, Who knows when my visa is gonna go through? I don't know why I can't remember the notes. Then stop. Hingga di suatu malam, Eve mendengar sebuah bisikan suara yang mengatakan untuk jangan percaya pada Tom. Eve yang penasaran lalu menghubungi dokter pengawasnya. Di sini Eve bertanya ke dokter pengawas tanpa sepengetahuan Tom dan menanyakan alasan dia mendengar suara tersebut. Namun, sebelum sempat menjelaskan sesuatu, panggilan itu sudah terputus duluan. Don't trust Tom. Tom's Dia lalu menceritakan apa yang dokter pengawas bisikan untuk tidak mempercayai Tom. Lantas Tom balik meyakinkan dan meminta Eve untuk menghiraukannya karena ia yakin jika itu semua hanyalah tes untuk menguji mereka selama eksperimen ini berlangsung. The handler told me not to trust you. Lied to you before. Setelah mendengar rayuan gombal tersebut, hati Eve luluh kembali dan mulai membangun kepercayaan lagi pada Tom. Kini telah cukup lama mereka berada di sana. Hingga saat malam tiba, Eve yang udah kepengen emprut ngajakin Tom kuda-kudaan di kamar. Namun saat padu cungap terjadi, dia mulai merasakan keanehan di mana sensasi emprut Tom yang tidak sama seperti sebelumnya. How about you unwrap one of your presents early? How you kiss me? Perilaku Tom juga sangat berubah, di mana dia berani bersikap kasar dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tom berusaha meyakinkannya. Di sini Eve tidak percaya lagi padanya. Hingga suatu malam terlihat Eve melubangi dindingnya dan dari lubang itu dia menyadari jika rumah yang mereka tempati sekarang langsung terhubung ke dalam laboratorium perusahaan, yang artinya selama ini mereka tidak berpindah kemana-mana. Who are you talking to? The handler, the mediator rang. Beberapa hari setelahnya, Eve mual dan muntah-muntah, yang ternyata dirinya kini tengah mengandung anak Tom. Di sini dia sangat panik dan sebenarnya tidak menginginkan anak itu. Mendengarnya, Tom marah karena bagaimanapun itu anak mereka dan Eve harus menjaga kandungannya dengan baik. Experiment or not, that's my child. That's... Di hari ke-25, Eve menghubungi dokter pengawasannya dan merasa ada yang aneh. Bagaimana bisa baru 25 hari di sana kok kandungannya udah segede itu? Ia lalu bertanya tentang eksperimen apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini. Si dokter pengawas ini tidak bisa menjelaskan banyak hal, tapi dia hanya mengatakan satu hal, bahwa dia sedang dipermainkan oleh Tom. Eve. He's playing you. Mendengar penjelasan si dokter, dia mulai kepikiran dan semakin curiga pada Tom. Ia lalu melihat catatannya Tom yang aneh, yang isinya berupa nama-nama calon anaknya yang sama sekali tak didiskusikan dengan Eve. Dia juga secara tidak sengaja menemukan bekas obat yang sepertinya obat itu untuk memperkuat kandungan dan perutnya, lagi-lagi tanpa sepengetahuannya. Untuk memastikan kecurigaannya, Eve mengajak Tom minum bathtub kamar mandi. Can't you join me? Di sini dia membuat sebuah permainan bersama Tom, yang dimana secara tidak sadar Tom malah mengakui bahwa dia memang memberi obat tadi ke Eve.
Tom mengakui itu karena dia benar-benar ingin membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warohmah bersama Eve. Lalu, saat Eve mengucapkan kata sandi mereka yaitu 9/23, si Tom malah bingung dan tak merespon apa-apa. Semakin yakinlah Eve jika yang ada di hadapannya bukanlah Tom, melainkan pria lain. 9:23. Di malam harinya, Tom yang kebelet ngajakin Eve buat emprut yang semakin seketika itu pula ditolak dan Eve malah lari ke kamar mandi. Di sana dia langsung berusaha menghabisi bayi yang ada di dalam kandungannya dengan catokan rambut yang dia pegang. Melihat hal itu, Tom langsung mendobrak pintu dan mencegah Eve melakukan hingga membuat catokan yang dipegang Eve masuk ke bathtub. Di listrik pun sekitar mati. Saat keadaan gelap itu, Tom mengancam Eve agar tidak berbuat nekat pada bayinya, karena jika tidak, maka dia sendiri yang akan menghabisi Eve. Karena takut, Eve hanya bisa pasrah dan berpura-pura menjadi istri solehah selama eksperimen ini berlangsung. Paginya, Dr. Zhang menghubungi mereka dan bertanya kondisi mereka sekarang. Dan ya, karena ancaman dari Tom, Eve mengatakan tidak terjadi apa-apa dan mereka baik-baik saja. Namun yang anehnya, yang berkonsultasi dengan mereka adalah Dr. Zhang, bukan dari dokter pengawas sebelumnya. I think it's in your best interest that I terminate your stay. What? Why don't we try to proceed as normal then? Sebelumnya dia mengatakan dokter pengawas sudah dipecat dan sekarang dia sendiri yang menjadi pengawas mereka. Saat malam, Tom mengajak Eve untuk makan dan dilanjutkan dan saat diiringi musik reggae Bob Marley. Rupanya, Eve yang udah gak tahan lagi dengan keadaan, diam-diam mengambil garpu dan menikam Tom di perutnya secara bertubi-tubi. Setelahnya, Eve langsung beralih ke arah kamarnya. Kemudian, dia menghancurkan dinding kamar itu dan keluar. Dan dugaannya selama ini benar, di mana ternyata itu adalah pintu keluar yang terhubung langsung ke laboratorium perusahaan. Di pelariannya, dia melihat ruangan-ruangan aneh yang ia sendiri tak tahu isinya apa. Lalu, dia pun masuk ke sebuah ruangan dan melihat ada banyak sekali kloningan dari dokter pengawas perempuan yang selama ini mengawasi mereka. Di sini diketahui fakta jika eksperimen ini bertujuan untuk mengkloning manusia secara sempurna. Jadi, pasangan-pasangan yang mereka jadikan objek hanya untuk uji coba dalam menyempurnakan eksperimen Dr. Zhang. Dijelaskan pula jika dokter pengawas wanita yang terbaring ini adalah istrinya Dr. Zhang yang telah lama meninggal. Mapping at 90%. The only known species with access to its genetic memory. Dr. Zhang sendiri begitu mencintainya, dan saking tak rela kehilangannya, dia melakukan eksperimen ini dan membuat sejumlah kloningan istrinya yang sampai saat ini belum sempurna. Sejatinya, untuk mengembalikan ingatan otak diperlukan beberapa kali percobaan, jadi dia menggunakan pasangan-pasangan muda dalam percobaan itu termasuk Eve dan Tom. Couples with clone spouses, each imprinted. A knockoff of someone else. A fucking experiment. Faktanya, Tom yang bersama Eve selama ini juga adalah kloningan dan ingatan Tom yang asli ditransfer ke dalam Tom kloningan. Karena sekarang dia sudah berhasil mentransfer ingatan Tom yang asli ke Tom KW, jadi Dr. Zhang mengaplikasikannya ingatan istrinya dulu ke istri kloningan yang ia ciptakan. Di sini, Eve meminta mereka mengembalikan Tom yang asli padanya, dan jika tidak, maka dia akan membunuh kloningan istri Dr. Zhang yang padahal transfer ingatannya sudah hampir 100%. You cloned Tom. What are you doing? Stop! Why? One dying doesn't matter. Dr. Zhang pun panik karena takut istrinya akan dibunuh, jadi dia menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan senjatanya dan mengembalikan Tom yang asli. Ternyata, Tom yang asli juga telah ditusuk oleh mereka di bagian perut, dan saat Tom didapat, Eve dengan gagahnya membaki Dr. Zhang beserta seluruh anak buahnya dan membuat mereka pindah alam berjamaah. She's not ready! Subject. Kick them over to me.
Setelah dari situ, Tom dan Eve berlari keluar. Ternyata ada Tom lain di sana yang tentu membuat Eve bingung dan sulit menentukan yang mana yang asli. Maka dari itu, ia berimprovisasi dan langsung berencana menembak bayinya. Nah, terlihatlah perbedaan di antara keduanya, di mana Tom palsu takkan membiarkan hal tersebut. Dan setelah yakin, Eve langsung menembak Tom palsu dan pergi keluar bersama Tom asli. Eve, get away from him! Eve! On my 24th birthday, you created a... Don't! Setelah kejadian itu, Tom dan Eve benar-benar menikah secara sah dan resmi menurut undang-undang. Lalu, di saat itu, secara tidak sengaja, Eve melihat bungkusan obat penguat kandungan yang diberikan Tom KW dulu padanya. Dia pun sadar bahwa Tom yang bersamanya sekarang ialah Tom palsu. Dan karena telah ketahuan, Tom langsung menghabisi Eve dan membuat seolah-olah kejadian tersebut ialah bunuh diri. Dan film pun tamat. Sungguh berputar-putar dan berbelit-belit nih film. Tapi cukup seru dan layak untuk ditonton. Oke, itulah dia alur cerita film Honeymoon Phase. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi yang masih stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permios, ngaleos.